Yang Mulia, aku dengar kau membeli semua warna di gerainya Joda. Aku ingin memberinya pesan bahwa aku pemilik semuanya termasuk dia. Ini menjadi yang pertama dan terakhir perayaan Holi. Aku ingin dia senang saat dia pergi dari sini. Kenapa tertawa? Aku tertawa karena Joda pasti akan menjadi satu-satunya wanita yang bahagia hidup dengan warna-warni kehidupannya. Apa kau tahu sesuatu? Aku merasa menurut dalamku, Joda. Kau memberi semua warnanya hanya ingin melihat warna pucat di wajahnya. Dan itu membuatku sangat senang, Yang Mulia. Aku telah bawakan sesuatu untukmu. Apa kau mau melihatnya? Akan kupakaikan untukmu. Aku akan meninggalkanmu sekarang. Kau seharusnya tidak menyukai kenyataannya bahwa Yang Mulia membeli semua warna yang ada di gerai Joda. Bukankah masih banyak yang tersisa di geraimu? Aku satu-satunya di kerajaan yang berdiri saat semuanya terjatuh. Sejak warna di gerai Ratu Joda habis, aku tidak berpikir bahwa raja akan membeli semuanya. Itu hanya karena hidup Ratu Joda tidak akan bisa maju lagi. Aku sangat bangga padamu, Joda. Aku senang kau membuat gerai di Mina Basar dengan petunjukku. Aku dengar warna-warna yang kau jual laku keras. Apakah benar kalau Jalal yang membeli semuanya? Iya, itu semua karena restu ibu. Sebenarnya maksudku menjual warna sangat berbeda, Bu. Aku tidak tahu itu. Kalau kau menyelesaikan tugasmu. Aku ingin Yang Mulia mengerti arti dan pentingnya warna-warna, Bu. Artinya kau berhasil mengajarinya tentang warna. Dan semoga kau menikmati Holi. Bagaimana ibu tahu kalau ini adalah Holi? Dulu aku merayakan festival ini. Jalal masih sangat kecil. Saat aku pindah ke istana Raja Hindu. Saat itu aku merayakan Holi dengan beberapa ratu Hindu. Aku sama sekali tidak tahu bahwa ibu sebenarnya sangat mengenal festival kami. Aku tahu banyak tentang agamamu, tradisimu, dan kebudayaanmu. Kalau begitu aku yakin ibu mengerti bahwa ini perayaan yang sangat penting. Perayaan Holi tidak hanya memberikan kebahagiaan yang banyak, tapi juga memberikan begitu banyak kenangan dari masa kecil. Ibu, aku tidak mau menghancurkan peraturan yang berlaku di sini. Dan aku juga tidak mau mengakibatkan masalah bagi yang lain dengan merayakan Holi. Tapi aku ingin merayakan kecil saja. Cukup dengan beberapa orang temanku saja. Bahkan sebenarnya hanya dengan seseorang, Bu. Aku ingin perayaan Holi tetap berkesan. Apakah Jalal memberimu izin? Iya, dia memberiku izin, Bu. Tapi ibu adalah ibuku selama aku berada di sini. Makanya bagiku sangat penting untuk meminta izin dari ibu juga. Bolehkah aku merayakan Holi? Tentu saja kau boleh. Aku menghargai dan aku juga ingin tahu. Apakah Jalal sudah mulai mengerti semuanya ini? Ibu, aku membawakan hadiah untuk ibu. Ini hanya cindera mata, tapi terimalah. Tapi cindera mata diberikan orang yang akan pergi jauh. Apa kau akan pergi ke suatu tempat? Orang tua tidak memiliki alasan untuk memberkati anaknya sendiri kapan saja. Dan seorang anak pun tidak punya alasan untuk memberikan hadiah pada orang tuanya. Aku hanya ingin memberikan hadiah ini untuk ibu. Apapun yang kau berikan, pasti ini istimewa. Aku akan menyimpannya dengan penuh kasih sayang. Aku permisi dulu, Bu. Baiklah. Apa saja yang kalian pikirkan? Hanya karena salah satu ratu rajamu
beragama yang sama denganmu, maka peraturan di istana akan berubah. Dengarkan aku baik-baik. Kalian semua berada di Agra. Kalian bekerja untuk kerajaan Mughal. Kami tidak peduli dengan salah satu perayaan kalian. Berhentilah membuat alasan. Kalian tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Kalian akan melanjutkan bekerja sampai semuanya selesai. Biar aku ingatkan kalian sesuatu. Kalian semua dibayar karena kalian bekerja di kerajaan Mughal. Kalian di sini tidak untuk mengadakan perayaan. Kalian akan diberi peringatan tentang hukuman jika ada yang berani melanggar peraturan. Sekarang pergi dari hadapanku. Rewa, kenapa kau simpan di sini? Tolong bawa keluar ya. Raja mengirimkan warna ini. Pasti sangat menyenangkan merayakan Holi bersama-sama. Benarkan si Jama? Sebuah gadis bilang begitu. Tapi setelah menikah, mereka akan melupakan tentang saudara mereka dan juga orang tuanya. Kau juga pasti akan begitu kalau sudah menikah. Ya ampun, kau tidak perlu khawatir. Tidak akan ada masalah apapun. Kita akan merayakan Holi di sini. Setelah semua yang terjadi, sekarang... Iya, aku tahu. Ini Holi pertamamu di sini. Meskipun kita merayakan acara ini, tapi Maham Angga... Aku rasa tidak ada yang mengatakan padanya. Raja, juga ibunya memberiku izin untuk merayakan Holi di sini. Itu artinya, kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Kami sangat berterima kasih pada Tuhan karena telah mengirim Anda ke sini. Karena Anda, kami lega bisa bernafas panjang melihat ukiran batu lagi. Sudahlah, sekarang waktunya memulai perayaan Holi. Rewa, maafkan aku, Maham Angga. Seharusnya aku tidak melempar tepung warna. Ini bukan pertanda baik, Yang Mulia. Bagaimanapun juga Mahamangga tidak bereaksi. Itu artinya dia memikirkan sesuatu yang licik. Ini seperti kesunyian sebelum badai. Tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku benar-benar bingung. Dia mengatakan pada aku, terkadang dia ingin menyendiri, tapi aku tidak tahu dia pergi kemana. Bagaimana dia bisa menghilang dari istana? Perintahkan prajuritmu untuk mencari Ratu Joda. Aku tidak peduli berapa banyak prajurit yang kau butuhkan untuk menemukannya. Aku tidak akan menghapus warna ini dari wajahku. Biarkan seperti ini. Aku ingin kau pergi mengatakan pada raja bahwa Ratu Joda dengan sengaja melempar wajahku dengan warna. Pergi sekarang juga. Seorang raja tidak hanya bertanggung jawab untuk politik dan administrasi saja, tapi juga untuk keagamaan dan hal yang bersifat sosial. Itu sebabnya orang-orang mengatakan bahwa seorang raja mewakili semua dewa. Dia bertanggung jawab
untuk memutuskan keadilan. Dan bagaimanapun dia dalam dilema. Dia harus adil dengan semua aspek agama sebelum dia mengumumkan apa hukumannya. Luar biasa. Tentu saja agama banyak mengajarkan kita. Agama mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup dalam kehidupan. Mohon maaf Yang Mulia, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Ada apa? Nyonya Maham Angga, dia terkena sesuatu. Dia Ada apa dengannya? Katakan saja padaku, kenapa kau ragu? saat merayakan Holi, Ratu Joda melempar tepung warna pada Maham Angga. Dia sangat marah, wajahnya penuh warna. Dan Maham Angga sakit hati. Oh ya Tuhanku, ini tidak diharapkan. Ini sebuah penghinaan. Jika ratumu bertanggung jawab atas kesalahan ini, maka ini akan menjadi penghinaan yang serius. Ibu, Lihat wajahku, Jalal. Lihat apa yang Ratu Joda lakukan pada wajahku. Aku sangat marah karena aku tidak bisa melihat ke dalam matamu. Saat kau menikahi Ratu Joda, kau memutuskan untuk membiarkan dia mengikuti agama dan tradisinya. Tapi kau tidak mengingatkan dia untuk menghargai kepercayaan kita dengan melakukan kesenangan tradisi kita. aku memutuskan untuk membiarkan Joda merayakan Holi. Berharap dia tidak akan membuat masalah dengan orang lain lagi. Jika dia ingin merayakan Holi, dia seharusnya melakukannya dengan kelompoknya. Tidak seharusnya dia melakukannya di kebun istana. Jalal, setelah ayah Adam dikabarkan meninggal, aku bersumpah untuk tidak mengenakan baju berwarna lagi. Tapi dengan melempar warna ke wajahku, Ratu Joda sudah membuatku melanggar sumpah. Mungkin kau pikir ini hanyalah sebuah kecelakaan, tapi aku berpikir dia melakukannya dengan sengaja. Entah dia melakukannya sengaja atau tidak, sebenarnya dia hanya ingin menodai janjiku. Jika aku punya belati di tangan, aku akan menikam diriku sendiri di sana dan saat itu juga. Tapi aku tidak bisa melakukan itu karena aku juga berjanji untuk melayanimu dan kerajaanmu seumur hidupku. Aku juga tidak dibenarkan bunuh diri, Jalal. Tapi dengan melakukan ini, ratumu telah menghinaku. Aku merasa sangat terhina. Yang mulia, Maham Angga benar. Merayakan Holi dengan warna dan melempar warna pada baju mereka, itu adalah penghinaan yang sangat serius. Ini tidak seharusnya terjadi. Melempar warna pada seseorang, melanggar agama kita dan juga tradisi. Aku rasa Ratu Joda tidak seharusnya melakukan hal ini. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Jika tidak, ini penghinaan yang serius. Aku juga setuju. Aku tidak tahu kenapa Ratu Joda selalu mendapatkan masalah. Menurutku, Ratu Joda tidak sengaja melemparkan warna pada seseorang. Aku juga tidak tahu apa yang akan Baginda lakukan. Kau benar. Ini bukan masalah administratif, ini masalah keagamaan. Dan kita tidak bisa mengabaikannya. Apalagi Maham Angga mencampurkannya. Jalal sangat emosi menyerang dia. Ya Allah, sekali lagi Jalal dan Joda akan bertengkar. Hubungan mereka akan rusak. Ya Tuhan, aku mohon. Tolong lindungilah Joda. Dia mengatakan pada aku, terkadang dia ingin menyendiri, tapi aku tidak tahu dia pergi kemana. Bagaimana dia bisa menghilang dari istana? Perintahkan prajuritmu untuk mencari Ratu Joda. Aku tidak peduli berapa banyak prajurit yang kau butuhkan untuk menemukannya. Seharusnya tidak terjadi. Aku membuat kesalahan besar tanpa aku sengaja. Perasaan Maham Angga pasti sangat terluka. Ini salah kami juga yang mulia. Kita seharusnya tidak bersikeras merayakan Holi keluar kebun. Iya, banyak orang yang berdatangan di kebun.
Ini adalah Holi pertamamu di Agra. Karena kami, Ratu, dapat masalah. Ini bukanlah kesalahan kalian. Kalian hanya ingin aku merayakan Holi seperti yang kulakukan di Amer. Seharusnya aku lebih berhati-hati. Perhatian semuanya. Beri salam pada Yang Mulia. Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Kenapa Yang Mulia datang ke sini? Apa beliau sudah tahu apa yang terjadi? Kenapa dia datang ke sini? Apa dia sudah tahu yang terjadi? Kau suka bermain dengan warna, benar? Silakan, aku akan menyebar semua warna ke lantai. Aku tidak pernah mengharapkan seperti ini darimu. Tidak ada raja yang pernah membiarkan istrinya merayakan Holi. Sebaiknya kau kembali saja. Aku memutuskan supaya kau merayakan Holi agar kau bahagia. Aku menghargai agamamu dan juga tradisimu. Berharap kau akan melakukan hal yang sama terhadap tradisi dan agamaku. Tapi apa yang kau lakukan? Kau membuat kesenangan dengan agamaku dan tradisi ini. Tidak ada seorang pun yang berani menghina hingga detik ini. Kau tidak seharusnya melakukan hal seperti ini. Kau sudah berani menghina dan mengejekku. Aku tidak melakukannya dengan sengaja, Yang Mulia. Jangan katakan maaf dengan alasan bahwa ini tidak disengaja. Kau tidak hanya menghina Maham Angga, tapi kau juga tidak menghargai agamaku. Aku tidak mau memberi penjelasan lagi. Itu karena aku benar-benar menyesal, Yang Mulia. Aku mengaku bersalah, meskipun itu tidak disengaja. Aku akan menerima semua hukuman yang akan kau berikan. Aku akan mendengar dan mematuhi hukuman darimu. Aku akan mengumumkan hukumanmu setelah berkonsultasi dengan Dewan. Tapi aku pikir, hukuman yang terbaik untukmu yaitu mengirimmu kembali ke Amer. Tapi seseorang harus segera ke sini untuk menjemputmu kembali ke Amer. Tapi jika tidak seorang pun datang kemari untuk menjemputmu hingga sore, maka aku yang akan mengirimmu kembali besok pagi. Maafkan aku, Maham Angga. Aku tidak bermaksud menghina agamamu. Percayalah padaku. Apa ayahmu akan memaafkanmu jika dia tahu tentang hal ini? Tidak. Dia tidak akan memaafkanku atas kesalahan ini. Dan aku akan menerima hukuman yang dia berikan padaku. Itu bagus. Ibumu datang ke sini. Ibumu Ratu Mainawati akan mengumumkan hukumanmu di depan semua orang. Kenapa? Kau terlihat terkejut. Bukankah kau tahu tentang ini? Ibumu ada di Agra. Kami akan memberikan keramat tamahan kami kepada ibumu. Ibu? Kenapa ibu datang ke sini? Dia datang kemari
untuk menjemputmu pulang ke Amir. Tapi aku telah menemukan keanehan. Kau tidak akan mengerti tentang hukum pemerintahan dan peraturan kerajaan Mughal. Sama halnya dengan aku yang tidak mengerti tradisimu. Di budayamu orang tua tidak tinggal di tempat putri mereka menikah. Mereka juga tidak minum air di tempat putrinya menikah. Tapi hari ini, ibumu datang kemari untuk membawamu kembali ke Amer. Kau bebas melemparkan warna ke muka orang-orang, benar kan? Hari ini aku akan menikmati wajahmu kehilangan warna di depan raja dan ibumu. Dia mengatakan padaku, terkadang dia ingin menyendiri, tapi aku tidak tahu dia pergi kemana. Bagaimana dia bisa menghilang dari istana? Perintahkan prajuritmu untuk mencari Ratu Joda. Aku tidak peduli berapa banyak prajurit yang kau butuhkan untuk menemukannya. Ini tidak bisa diterima. Kenapa dia jika seorang ratu? Itu tidak membuatnya menjadi benar dengan melempar wajah ibuku. Aku akan memaksa Jalal untuk menghukum berat dia. Itu akan menjadi contoh untuk semuanya. Tidak ada seorang pun yang boleh menghina agama kita. Semua ini salah Jalal. Dia sangat lemah dengan Ratu Joda. Seharusnya dia bisa melarangnya sebelum semua ini terjadi. Tapi aku rasa Ratu Joda itu bukanlah seekor kuda. Aku tidak tahu apakah Jalal akan menghukum Ratu Joda. Tapi aku akan benar-benar memotong lidahmu. Adam, apa yang kau lakukan? Belajarlah menahan amarahmu. Ratu Joda sudah dihukum. Jalal akan mengirimnya kembali ke Amer selamanya. Benarkah? Benar, memang seharusnya dia kembali ke Amer. Jalal sudah memberinya izin. Jalal sudah membuat keputusan. Tapi sekarang dia menginginkannya pergi. Karena memandang rendah pada Ratu Joda. Jika dia kembali karena kesalahan yang dia buat, dia tidak akan pernah kembali lagi ke Agra. Dan kita akan hidup damai selamanya. Semua yang terjadi di istana akan sesuai dengan peraturanku. Aku akan pastikan itu. Ibu, aku masih tidak mengerti. Kenapa ibu begitu takut dengan Ratu Joda? Karena siapa yang mengangkat tinggi kepalanya dan menolak mengikuti perintah akan dianggap sebagai pemberontak. Tapi sebelum ada sesuatu yang terjadi, aku akan membuat malu Ratu Joda. Sini, aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ini pasti hebat. Luar biasa. Kenapa kau tertawa? Kau tidak mengerti, Adam. Lakukan saja yang kuperintahkan. Saat kau bertatapan dengan Ratu Joda, bersikap sopanlah padanya. Itu tidak mungkin. Kau harus sopan padanya, Adam. Bagaimanapun juga dia adalah salah satu istri raja. Iya, kau memang benar, Ibu. Kita harus saling sopan dengan yang lainnya. Aku akan selalu sopan dengan Ratu Joda. Adam, hentikan! Dengarkan aku baik-baik, Javeda. Kau sama sekali tidak perlu bertemu dengan Ratu Joda. Kau mengerti? Lalu, apa yang harus kulakukan? Kau seharusnya melakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Serbat? Ya, buatlah serbat. Ayo cepat, buatlah serbat. Baiklah. Ayo. Adam, kau harus bisa mengendalikan amarahmu. Dia sedikit lambat. Cukup! Adam! Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Aku tidak mengerti kenapa Ratu Mainawati di sini. Aku yakin dia tidak di sini karena apa yang terjadi selama perayaan Holi. Tidak mungkin mengirim pesan ke Amer secepat itu. Kau benar. Ratu Mainawati tidak mungkin datang ke sini jika tidak dipanggil. Lalu kenapa dia datang? Jalal mengatakan bahwa Raja Barmal sibuk melawan pemberontakan di Amer. Lalu kenapa anakku Jalal memintanya datang kemari? Sudahlah Yang Mulia, aku rasa ada sesuatu yang salah. Jangan khawatir, kita akan segera mengetahuinya setelah rapat dewan. Aku punya alasan untuk memanggil rapat dewan. Setelah mengamati acara yang sudah terjadi beberapa hari lalu, dan setelah membahas masalah dengan Ratu Joda, aku memutuskan bahwa Ratu Joda
harus dikirim kembali ke Amer. Yang mulia, Joda adalah istrimu. Bagaimana bisa kau mengirim dia kembali? Yang mulia, Pangeran Amer berada di dalam tahanan setelah menerima tuduhan yang salah. Dan semua itu adalah keputusanmu. Tapi hari ini, jika kau mengizinkan, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Di budaya kami, orang tua tidak pergi ke rumah anaknya setelah mereka menikah. Sebelumnya, aku sudah melanggar tradisiku sendiri, dan aku datang ke sini. Di budaya kami, saat seorang ibu mengirim anaknya ke rumah suaminya, dia akan memberikan saran padanya, agar keluarga suaminya dianggap seperti keluarganya sendiri. Saat seorang anak gadis sudah menikah, dia tidak diharapkan untuk kembali ke rumahnya. Seandainya Joda sudah membuat kesalahan ataupun melakukan. Lebih baik jika aku tidak memulai mengatakan kesalahannya. Aku menahan Pangeran Amer di tahanan karena itu tugasku sebagai raja. Dan mengirim Ratu Joda ke Amer, itu tugasku sebagai suami. Dia sendiri yang ingin kembali ke Amer. Apakah itu benar, Joda? Bagaimana bisa kau mengharapkan sesuatu seperti ini? Apa kau sudah lupa apa yang harus kita bayar demi hubungan ini? Semua Raja Rajput melawan kita. Dan ayahmu mendapat banyak penghinaan demi upayanya ini. Bahkan adikmu Sukania juga menderita karena hubunganmu ini, Joda. Aku adalah ibumu, dan aku akan selalu memberitahukan padamu. Aku juga tidak akan membiarkanmu membahayakan masa depan saudarimu hanya karena kau punya masalah di dalam pernikahan. Aku juga tidak akan membiarkanmu menghina ayahmu di hadapan semua orang. Aku juga tidak mau kalau pengorbananmu menjadi gagal, Joda. Aku tidak ingin siapapun menunjuk kepada Amer. Joda, setiap pasangan selalu bisa berdebat. Sama dengan orang tuamu, mereka selalu berdebat. Kau harus memahami suamimu dan mencoba membuat semuanya berhasil. Semua masalah ada jalan keluarnya, Joda. Dan kau punya jalan keluar untuk masalah ini. Kau boleh merasa bahwa hatiku sangat beku untuk merasakan hal-hal seperti ini. Kau boleh tidak bertemu denganku lagi, tapi kau harus ingat. Kau tidak bisa kembali ke Amer seperti ini. Kami selalu menunggu kedatanganmu untuk pulang ke rumah kita. Tapi jika kau kembali sebagai wanita yang dikembalikan suaminya, maka tidak seorang pun akan melihatmu kembali. Amer adalah tempat orang tuamu tinggal. Tapi sekarang, rumahmu adalah di Agra. Kau sudah menikah dan datang ke Agra. Seharusnya kau bersama suamimu sampai nafas terakhirmu. Yang mulia, aku mohon kepadamu, Yang mulia. Aku mohon padamu sebagai seorang ibu. Tolong jangan kirim kembali Joda ke Amer. Tolong jangan lakukan itu, Bu. Jika Ibu tidak ingin aku kembali ke Amer, maka aku tidak akan ke sana. Aku tidak mau membuat Ibu memohon di depan semua orang seperti yang Ibu lakukan ini. Dan tolong jangan berpikiran bahwa setelah membuat keputusan ini, maka aku akan berhenti menyayangi Ibu. Karena bagaimanapun juga,
Setelah apa yang ibu lakukan hari ini, Bu, aku telah menempatkan ibu di tempat teratas. Seharusnya aku berpikir bahwa ibu adalah ibu terbaik di dunia ini. Aku berjanji pada ibu bahwa aku, Joda, tidak akan kembali ke Amer sebagai wanita yang diceraikan suaminya. Tidak akan kubiarkan siapapun menghancurkan reputasi ibu sebagai ibu yang menyerahkan anaknya pada suaminya. Dia mengatakan pada aku, terkadang dia ingin menyendiri, tapi aku tidak tahu dia pergi kemana. Bagaimana dia bisa menghilang dari istana? Perintahkan prajuritmu untuk mencari Ratu Joda. Aku tidak peduli berapa banyak prajurit yang kau butuhkan untuk menemukannya. Joda, Aku ingin sendiri dulu untuk sementara waktu, Moti. Pergilah dari sini. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu sendiri. Kenapa? Kenapa kau ingin berada di sampingku? Ibuku sendiri menolak untuk membawaku pulang bersamanya. Lalu kenapa kau ingin bersamaku? Aku tidak bahagia di sini, Moti. Bagaimana bisa kau bahagia bersamaku? Raja tidak ingin aku tinggal di sini di Agra. Dan ibu tidak mau aku kembali ke Amer. Tapi ini bukan salahnya. Ibu punya tugas dan tanggung jawab. Ini adalah takdirku sendiri, Moti. Dan aku harus menerimanya. Itulah sebabnya aku tidak mau dukungan ataupun saran dari siapapun. Tolong biarkan aku sendiri. Aku memintamu sebagai teman dan aku perintahkan kau sebagai ratu. Dan tolong jangan kembali sampai aku memanggilmu. Apa kau bisa mengerti itu? Tinggalkan aku sendiri. Tinggalkan. Mengerti? Kau sudah menikah dan datang ke Agra. Seharusnya kau bersama suamimu sampai nafas terakhirmu. Sebagai hukum yang sesuai dengan agamaku, seorang istri boleh memutuskan hubungan dengan suaminya dengan syarat suaminya menyetujuinya. Aku siap mengakhiri hubungan ini. Joda, apa kau sedih? Karena ibumu menolak membawamu kembali ke Amer? Tapi ibumu itu benar. Jika kau pulang ke Amer, reputasi keluargamu akan hancur. Mereka tidak akan mendapatkan pasangan untuk adikmu sukanya. Joda, kau jangan lupa, bagian darimu, orang tuamu masih punya 2 anak perempuan lagi. Tapi menderita di sini untuk selamanya, itu tidak adil. Akan lebih menyenangkan jika aku menghabiskan sisa hidupku bersama orang tuaku. Apa yang membenarkanmu kembali ke Amer, Joda? Bukankah kau berjanji akan selalu di samping suamimu? Bukankah tugasmu untuk menepati janjimu jika kau menikah dengan bangsa Rajput, bukan bangsa Mughal? Apakah kau akan mendesak untuk kembali pulang ke tempat orang tuamu? Lalu seperti apa contoh yang akan kau berikan pada yang lain? Joda, kau ratu kerajaan Mughal. Kau harus mencoba menerima tradisi di dalam keluarga suamimu. Ini tugasmu untuk melakukan apa yang diharapkan suamimu. Kau harus mau melakukannya. Tapi bagaimana dengan tugas kerajaan? Jalal itu tidak adil. Dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami. Dia telah menghinaku dan juga merendahkanku. Ketika dia menikahiku, dia sudah berjanji
untuk membahagiakanku, untuk menghormatiku dan juga mempercayaiku. Tapi dia tidak memenuhi janjinya. Dan aku tidak bisa kembali ke Amer. Tidak bisa tinggal di Agra. Astaga Joda, aku tidak percaya dengan apa yang kau pikirkan. Apakah seperti itu, Raja? Kau yang memulai ini semua. Kau yang memandangnya dengan kebencian. Kau tidak pernah mencoba menerimanya. Itu sebabnya dia membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan. Dia membiarkanmu mengikuti agamamu dan tradisimu. Dia tidak pernah menghentikanmu untuk melakukan puja. Bahkan dia mengizinkanmu merayakan Holi dan kau berpikir dia tidak adil. Selama tinggal di sini, kau belum juga mengerti kebudayaan tempat ini. Bagaimana kau bisa menerimanya? Kau menutup dirimu. Kau bahkan tidak pernah coba untuk mengerti orang-orang di sini dan tradisinya. Jadi mulai sekarang, berhentilah menyakiti dirimu sendiri dan yang lainnya dengan memberontak melawan semuanya. Atau kembalilah ke Amer. Tidak, Joda. Kau tidak bisa kembali ke Amer. Semua keluargamu menyayangimu dan sangat menghormatimu. Kau tidak bisa membayar mereka dengan memberi rasa malu di wajah mereka. Kau tidak bisa kembali ke Amer. Tidak, Joda. Kau sama sekali tidak pantas tinggal di Agra. Kembalilah ke Amer. Tidak, Joda. Kau tidak bisa kembali ke Amer. Amer bukan lagi rumahmu, Joda. Agra juga bukan rumahmu. Tidak. Kau tidak bisa kembali ke Amer. Tidak, Joda. Kau harus tinggal di Agra. Agra bukan rumahmu. Amer bukan rumahmu. Tidak, Joda. Kembalilah. Kau tidak bisa kembali. Pergilah. Jangan kembali. Kau harus kembali ke Amer. Cukup. Hentikan semuanya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tahu. Aku tidak ingin kemana-mana sekarang. Aku tidak bisa tinggal di Amer maupun Agra. Aku tidak bisa tinggal dengan orang tuaku ataupun suamiku. Jika itu yang sebenarnya, aku mengerti. Aku mengerti. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tahu kemana seharusnya aku pergi sekarang. Tuhan tahu yang terbaik yang akan kulakukan. Dia mengatakan pada aku, terkadang dia ingin menyendiri, tapi aku tidak tahu dia pergi kemana. Bagaimana dia bisa menghilang dari istana? Perintahkan prajuritmu untuk mencari Ratu Joda. Aku tidak peduli berapa banyak prajurit yang kau butuhkan untuk menemukannya. Semuanya seperti yang kau harapkan. Karena ku harap kau tidak mendapatkan masalah lainnya di sini. Aku datang kemari untuk meminta maaf. Aku juga tidak mengizinkan Joda untuk kembali ke Amer. Aku sangat senang padamu karena itu. Karena kau tidak mengambil menantuku pergi dariku. Tadi aku sudah sedikit kasar dengan Joda. Aku menolak keputusannya di depan semua anggota dewan. Aku ingin mengatakan padamu. Kumohon jangan minta maaf. Aku tahu kalau kau sangat menyayangi Joda. Sulit bagimu untuk menjelaskan masalah ini padanya. Tidak sulit bagiku untuk mengetahui kenapa Joda memutuskan untuk kembali ke Amer yang mulia. Sama dengan pengalamanku. Kalau ada pasangan yang bertengkar, kemudian orang tua tidak akan melakukan apa-apa supaya tidak bertambah parah. Perbedaannya, orang tua akan memberi mereka kesempatan untuk memikirkan jalan keluarnya. Ini adalah tugas orang tua untuk menyadarkan mereka dan masih ada harapan. Yang mulia, ini sering terjadi bisa menumbuhkan cinta. Mereka harus menghabiskan waktu bersama-sama. Seandainya Joda sampai kembali ke Amer, maka takdir mereka akan dimulai. Tapi kau bantu meyakinkannya di depan dewan. Lalu aku tidak akan membiarkan Joda pergi dari Agra. Aku ingin dia ada di sini. Terima kasih. Aku senang mendengarnya. Selama kau di sini, Joda akan selalu menganggapmu sebagai ibu. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Kumohon jangan membuatku malu. Aku menganggap Joda seperti putriku. Aku tahu. Sekarang aku mohon diri. Aku akan kembali ke Amer. Jangan khawatir tentang Joda. Aku akan menjaganya. Selamat tinggal. Aku harus mengatakan, Ratu Mainawati mengambil keputusan yang benar. Sebagai seorang ibu, dia selalu memberikan putrinya tempat terbaik. Aku mengerti dia sedih dengan apa yang terjadi. Makanya dia ke Amer tanpa menemui Joda. Dia titip pesan untuk disampaikan pada Joda kalau dia sudah pergi.
Salam Yang Mulia. Aku datang untuk melihat Joda. Di mana dia? Dia tidak ada di sini. Apa maksudmu? Yang Mulia, sebenarnya bahwa dia mengatakan pada aku, terkadang dia ingin menyendiri, tapi aku tidak tahu dia pergi kemana. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi aku tidak menemukannya. Aku ingin kalian semua mencari Ratu Joda. Maafkan aku, Nyonya Maham Angga. Maafkan aku mengganggu Nyonya saat Nyonya sedang berdoa. Ratu Joda menghilang dari istana. Apa maksudmu? Ratu Joda menghilang? Bagaimana dia bisa menghilang dari istana? Aku tidak percaya. Perintahkan prajuritmu untuk mencari Ratu Joda. Aku tidak peduli berapa banyak prajurit yang kau butuhkan untuk mencarinya. Aku ingin kabar dari Ratu Joda secepatnya. Dia telah melanggar peraturan dengan pergi dari istana tanpa memberitahu siapapun. Kenapa tertawa, Freya? Bukankah ini melarikan diri? Jangan tersinggung kenapa aku tertawa. Aku tertawa karena memikirkan kejadian ini. Ratu Joda telah menyepelekan Yang Mulia. Dan sekarang ibunya menolak kembali ke Amer. Dia tidak memiliki cinta dari suaminya. Tidak juga mendapat dukungan dari orang tuanya. Apa kau pikir peraturanku di istana ini tidak penting baginya? Peraturan ini penting bagiku. Ini tanggung jawabku untuk meyakinkan bahwa hukum kita diikuti. Dan untuk itu, aku harus segera mencari Ratu Joda. Ini sulit bagi seorang lelaki mengerti apa yang dipikirkan wanita. Tapi bagi seorang wanita, aku rasa aku mengerti. Kenapa Ratu Joda harus berpikir? Seorang wanita tidak akan pergi kemana-mana, di mana tidak ada tempat untuk dirinya tinggal, di mana tidak seorang pun mendukungnya. Dia tidak punya alasan untuk hidup, biasanya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia itu adalah seorang ratu dari kerajaan Amer. Dan di budayanya ada tradisi yang namanya dibakar. Aku juga ikut sedih untuknya, Yang Mulia. Rukaya, Joda bukan lagi putri Amer, tapi dia ratuku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan reputasi kerajaan ini. Jika tidak mau hidup denganku, tidak apa-apa. Tapi aku akan menghukumnya karena menghancurkan reputasi kita. Aku akan temukan dia bagaimanapun caranya.